Selamat sore Bapak Ibu. Ibunya nggak ada ya? Oke. Baik, terima kasih telah hadir pada kesempatan sore hari ini untuk sesi review tugas di hari yang pertama. Memulai kita aktivitas pada sore hari ini, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam aktivitas kita. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan coba buka Google Drive ya. Nah, ini punya Pak Roni ya, Pak? Betul, Pak, ini. Saya belum. Oh ya, iya punya saya. Nah kalau yang saya upload Pak untuk yang matriks itu bukan yang Excel Pak ya, Oh, Bapak yang mana, Pak? yang Word. Karena kan saya ada rubah judul ya. Word. Tadi saya belum masuk, coba ya saya refresh, Pak. Paling atas Pak, ke atas lagi ada pasti. Nah, ini ya. Nah ya, yang dalam Word Pak. Tadinya saya bikin di Excel, tapi kemudian saya lihat contoh-contoh yang lebih rapi pakai Word, meskipun lebih ribet Pak, karena kan sebenarnya spreadsheet dia ya, tapi Ya. ya mau nggak mau lah saya bikinnya dalam Word. Yang penting kolom-kolomnya sama ya, Pak? Ya, kolom-kolomnya sama Oke, sih Pak. siap, siap. Oke, ini ya, Pak. Ya, Kita lihat. Berarti semuanya ada 3 elemen, Pak, Bapak. ya, ada 3 Pak. Oke, kita lihat ya. Ya, ini yang saya bilang hasil dari tadi pagi kita discuss itu saya belum tambahin uh, latar belakang dasar hukumnya di sini, meskipun di PowerPoint yang saya udah share itu juga sudah saya masukin, tapi di sini saya belum. Nah, kemudian ini ya Pak, judul unitnya memproses transaksi cek dan biliet giro ya. Ini kodenya ya Pak. Ya. Nah, ini satu elemen, ini maksudnya elemen yang pertama ya Pak ini. Laksanakan Uh, transaksi cek dan biliet giro masuk. ya, cek Berarti dan yang biliet yang giro. ini yang bawahnya elemen kedua Pak. Kedua Ya, ketiga. elemen kedua. Nah, mungkin penempatannya Pak untuk elemen kedua nanti Bapak tempatkan di sini, Pak. Nah, di sini di-insert satu baris gitu kan? Ya. Oh, Nah, harus jadi tambah di situ ya. ya di sini nanti angka 2, Pak, angka 2 elemen gitu kan. Nah, baru ke sini ke UK-nya begitu. Oh, Ya. saya pikir di atas supaya uh, orang bisa langsung lihat semuanya di atas. Oh ya, dia ada 3, berarti nanti toh kan detailnya ada semua Pak di bawah. Iya, betul. Nanti kan udah satu, jadi 1.1, 1.2 Ya, dan seterusnya. Nanti ya, baru ya, dua, itu Pak. ada. Baru 2 elemen yang ini ya, Pak, gitu. Nah, Oh, oke, iya. oke, Ya, oke. ini sebetulnya udah oke, Pak. Tinggal mungkin posisinya aja dirubah ya, Pak. Ya, 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 ya. Ya. Saya revisinya pakai dalam spreadsheet kali ya, dalam Excel aja ya. Nah, pokoknya yang Bapak lebih mudah aja, Pak. Ya, ya nggak Misalkan, apa-apa. Sebenarnya sih saya bikinnya di Excel terus saya convert, saya copy oh ke gitu. Word sih. Yang penting di Excel aja, Pak, lebih mudah ya. Ini kayaknya Ya, ya, ya. Saya coba nanti, Pak. kalau Oke, kalau saya kalau kami sebetulnya tidak melihat mau di Word, di Excel, Pak. Yang penting kan ada ya. Nah, ya, tapi mungkin yang lebih memudahkan peserta mengerjakan itu di mana. Nah, oke. biasanya kan kalau di Excel tuh lebih mudah untuk pembuatan tabel. Oke, Betul baik ya. kalau tabel ya. Kita lihat di sini cek dan biliet giro masuk diterima. Yang diterima diperiksa syarat
formalnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, di sini ada dua kata kerja yang di pasif ya, ada diterima dan diperiksa. Ya kan Pak? Ada diterima Ya, dan diperiksa. ya. Menurut Pak Roni, ini yang mana Pak? Yang kalau kalau untuk pekerjaan sehari-hari ini kan kerjaan sehari-hari anak-anak di clearing ya. Yang jelas pasti diterima dulu baru diperiksa, Pak. Kalau kita nggak terima kan kita nggak mungkin periksa, nggak ada barangnya dong yang kita terima. Jadi Ini saya cek, juga kalau ya. ditanya yang mana yang mesti di ini, ya dua-duanya penting sih Pak. Kan kita mesti terima dulu baru kita periksa Pak. Oke, Tapi baik ini Pak. statement ini kan saya ambil dari SKKNI kan Pak. Mhm. Dari Oke. KUK-nya memang saya copy aja. Oke, baik ya Pak. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, jadi dilihat itu cek dan bilet giro masuk yang diterima, diperiksa, ya, Syarat formal. diperiksa syarat formalnya ya Pak. Ya, Nah, diperiksa syarat formalnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. betul. Ya, jadi ini kan cek dan bilet giro masuk yang diterima begitu kan. Ini barangnya ini ya Pak. Nah, jadi barang ini adalah cek dan bilet giro masuk yang Betul. diterima. Maka ini kalau menurut saya, jadi kata kerja operasionalnya adalah diperiksa gitu kan. Yang memang ada dua gitu kan. Ada diterima, ada diperiksa. Nah, berarti Oke. ini yang menjadi kata kerja operasional ada diperiksa. Nah, ketika kita lihat ini, kata kerja operasionalnya diperiksa, maka nanti dalam membuat eh, ya apa namanya materi Indikatornya. keterampilannya ya, materi keterampilannya berarti ini kita rubah dari kata diperiksa itu menjadi kalimat aktif, menjadi memeriksa gitu kan. Jadi memeriksa, cek dan bilet giro masuk yang diterima. Nah, atau memeriksa syarat ya kan, memeriksa Memeriksa syarat syarat formal ya, formal. memeriksa syarat formal cek dan bilet giro yang masuk Masuk yang yang diterima. diterima ya sesuai Ya. ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ya, berarti memang memeriksanya Pak ini. Oke. Oke, oke. Saya rubah Nah, nanti Pak. kemudian berarti yang diperiksakan syaratnya ya Pak. Jadi memeriksa syarat gitu. Ini dua ini ya. Berarti agak nyambung ke sini Pak. Jadi memeriksa syarat, eh, cek dan bilet giro. Jadi yang diperiksa adalah syaratnya. Nah, kemudian Ya, ini pemahaman saya, nggak tahu nih pemahaman Bapak mungkin kan lebih paham ya kalau di bank gitu kan. Nah, berdasarkan saya hanya mencoba untuk apa namanya merumuskan dari mungkin di sini kan ada indikator berdasarkan kata-kata yang ada pada KUK ini. Nah, ya setelah ini diketahui maka kita bisa melihatnya indikator unjuk kerja untuk ranah pengetahuannya bisa saja langsung kalau memang hanya satu ya Pak tadi misalkan ini yang utamanya begitu kan atau indikator kuncinya berarti di sini adalah cara memeriksa syarat. Nah, berarti di sini kan dapat menjelaskan. Nah, ini berarti kan Bapak syaratnya dulu ya Pak dapat menjelaskan syarat formal, cek dan bilet giro. Nah, ini bisa yang pertama ya, giro yang masuk ya. Mungkin yang masuk ya Pak. iya, Oke, ya, 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 masuk. ya. Nah, kemudian yang kedua ada cara memeriksanya, Pak. Berarti yang kedua dapat menjelaskan cara memeriksa. Kalau yang atas cara apa? Menjelaskan syaratnya ya, Pak. Kemudian yang kedua itu menjelaskan cara memeriksanya. Berarti memang ada Oke. dua gitu kan, paling tidak begitu. Iya Pak, iya Pak. Itu benar. Saya coba bikin catatan sendiri boleh apa ya? Ya, Biar iya, saya gampang gitu loh. Jadi iya berarti betul. Nah, kemudian yang kedua untuk yang keterampilannya di sini mampu mengidentifikasi cek kalau memang misalkan mengidentifikasi sama dengan memeriksa berarti ini sebetulnya tidak salah kata-kata ini Pak begitu kan ya.
mampu mengidentifikasi, tapi yang diidentifikasi bukan ceknya, Pak. Kalau dilihat di sini adalah syarat Syarat formal. formalnya. Ya, Ya, mampu mengidentifikasi syarat formal, ya cek dan bilet giro. bilet Mungkin giro. tinggal nambahin itu ya, Pak. Atau kata Ya, yang ini kayaknya dikedepanin ya, Pak, itu. ya, 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 Pak. Oke, mungkin itu. Kalau ke bawahnya, mungkin ini Bapak sudah ambil ya, sudah disesuaikan, kayaknya sudah oke, Pak, begitu kan? Kemudian yang kedua nanti tinggal dari ini metodenya aja, Pak. Jadi untuk metode itu paling tidak setiap ini ya, setiap apa namanya ranah ya, baik pengetahuan ataupun keterampilan, karena keterampilan dan sikap kerja ini kita disatukan aja Pak ininya ya, kolomnya gitu kan nanti disatukan. Oh, Ya, oke. karena kenapa disatukan? Karena sikap itu melekat pada keterampilannya. Ya, jadi Oh, disatukan itu ya, karena ya. ya, jadi kan kita tidak bisa apa namanya melihat bahwa dia itu teliti atau tidak itu ya ketika dia mengidentifikasi begitu kan ya. Itu. Ya, misalkan Ya, ya, pada Pak. saat dia mengidentifikasi atau memeriksa, nah ini mungkin untuk kata kerjanya Pak menurut Pak Roni mengidentifikasi sama memeriksa itu sama atau tidak, Pak? Mengidentifikasi dan memeriksa. Itu hal yang sama atau yang berbeda? Kira-kira Menurut saya menurut sih Bapak? sama ya, karena dia mengidentifikasi ya dia fungsi periksa dong baru dia Oke. identifikasi. Nah, jadi kalau kalau menurut Pak Roni sama, mengidentifikasi dan memeriksa ini sama, berarti ini kata mengidentifikasi tidak perlu dirubah, Pak. Kalau menurut Bapak sama. Tapi kalau misalkan menurut Bapak berbeda, udah aja menggunakan kata kerja yang ada di sini aja. Kalau menurut Ya, Bapak memeriksa syarat berbeda. ya. Ya, tapi kalau sama nggak masalah. Yang jelas kan yang paham kan kita, Pak, bukan orang lain ya. Yang paham matriknya. Karena nanti yang akan menyampaikan materi ini ke peserta pelatihan kita, Pak, bukan orang lain. Nah, jadi begitu. Oh, paling saya cuman dirubah seperti yang tadi Pak Nanang bilang. Jadi saya gantinya itu mengidentifikasi syarat formal cek dan bilet giro ya Pak ya. Berarti Yes, syarat begitu, Pak. formalnya yang ditaruh di depan ya. Oke, Ya, oke. betul, Pak. Oke, karena kalau dilihat dari sini ya kan kata-katanya syarat Ya, formalnya begitu kan. ya, Oke. ya, ya, betul Pak. Nah, berarti ini udah oke ya, Pak. Mungkin sampai Ya, indikator, materi udah oke. Sekarang metode. Nah, jadi dalam satu apa namanya? Dalam satu ranah ini minimal metode itu ada dua ketika penyampaian. Yang pertama, metode yang berkaitan dengan kita sebagai instruktur. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan oleh peserta. Nah, misalkan gini, oh, ya, ketika misalkan kita menjelaskan ya, menjelaskan apa? Misalkan menjelaskan syarat formal gitu kan ya. Nah, ya, berarti di sininya caranya dihilangkan Pak langsung ininya. Kalau yang ini ya Pak, kan ada dua ya Pak nih. Menjelaskan syarat formal bilet giro ya. ya. Yang masuk ya, ini yang masuk. Saya ininya, nah diterimanya saya apa namanya? Yang diterima ya Pak, yang diterima sesuai. Nah itu saya kasih jarak. Nah gitu kan. Nah ini ya. Betul, itu ya saya Harus giro yang diterima gitu kan. Nah itu kan. Formal giro masuk. Nah berarti ini masuknya dihilangkan ya Pak? Oke. ya, Atau ada Pak masuknya? Oh ada ya Pak? Bilet giro dia masuk. dia Oh ya betul ya. Ini mesti berarti masuk betul. karena nanti Oh yang ya. kedua ada keluar. Oke berarti ini udah oke ya Pak. Nah berarti ini langsung syaratnya aja. Jadi ketika Bapak menjelaskan materinya adalah syarat formal, cek, dan bilet giro. Oh, Nah, berarti di sini kita menggunakan metodenya presentasi. Setelah kita presentasi, biasanya kita juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Nah, gitu kan? Maka ada metodenya tanya jawab. Ini udah benar, Pak, metodenya. Paling tidak ada dua. Yang presentasi untuk kita, yang tanya jawab berarti buat pesertanya, begitu kan? pesertanya. Ya, Iya. Oke ya, Pak. Nah, mungkin nanti tadi tambahan dari saya, tambahin aja satu lagi ya Pak. Berarti cara memeriksanya atau cara ya, mengidentifikasinya Pak. Oke.
Nah, kemudian untuk yang ini Pak, untuk yang metode apa namanya? Yang metode berkaitan dengan keterampilan. Nah, jadi keterampilan itu biasanya adalah praktek ya Pak. Jadi siswa Betul, Pak. mempraktekkan. Tapi kalau instrukturnya itu biasanya kita bisa melakukan demonstrasi Pak, misalkan. Saya nambahin Pak di sini ya. Misalkan demonstrasi. Jadi instrukturnya. Nah, kemudian kalau siswanya bisa praktik, bisa role play gitu kan. Jadi pada saat dia mengidentifikasi itu, siswa kan juga nanti kita berikan kesempatan Pak. Mungkin Bapak contohkan dulu namanya demonstrasi. Atau kalau Ya, mereka bermain peran berarti role play. Atau memang kalau sendiri berarti sendiri-sendiri berarti praktik. Mungkin ini mana yang lebih apa namanya cocok silahkan. Atau mau semuanya juga boleh, ada praktiknya, ada role play-nya begitu kan. Nah, paling tidak ya. ada dua ini ya. Ada dua minimal. Baik, mungkin di sini ada Pak siapa nih? Sudah ada 3 orang. Pak Pak Singgi. Singgih, Pak. Eh, dari yang Pak ini ya, dari yang Pak Roni, kira-kira mungkin Pak Singgih barusan mengikuti, ada yang dikomentari Pak. Paling tidak penyamaan persepsinya mungkin Pak Singgih. Oke, baik. Pak Singgih bisa. Siapa, Pak? Oke. Ini yang punya Pak Roni mungkin ada yang Bapak komentari Pak? Nggak kelihatan di saya, Pak. Jadi Oh, kecil banget. nggak kelihatan. Dapat Bapak, menjelaskan syarat formal cek. Oke, syarat formal cek giro masuk diterima. Berarti ini yang pertama itu menjelaskan syarat formalnya cek dan biliet giro masuk ke ini ya. Bang. Apa sih namanya? Kalau depan frontliner, Pak ya? Ya, intinya ke bank, Pak, kalau ya cek masuk Iya, ke dan bank. bilet betul. giro. Ya, betul. Oke. Cek biliet masuk. Cukup ini Pak, kayaknya Pak. Sudah Baik. pas hampir ya. Nah, maksud saya dari tadi ya. Kalau tadi di sini kan ada penambahan gitu kan yang Pak Ron itu ya. Oke. Masukan, misalkan pengetahuannya ditambahin 1. Boleh juga sih ditambahin juga lebih banyak juga mungkin nggak masalah sesuai dengan apa namanya diperlukan nggak misalkan begitu. Oke, baik ya kalau memang udah sepemahaman mungkin kita bisa lanjut. Nanti ini juga kan Pak, izin Pak mau bertanya ya terkait silakan. dengan yang kita buat ini kan matriksnya sesuai dengan elemen ya. Jika apa sih namanya? Elemennya itu ada misalnya satu elemen ada 4 unjuk kerja ya. Itu keempat-empatnya kita wajib dibuat atau kita memilih salah satu seperti yang sebelumnya itu Pak di tugas yang akhir yang Oke. Jadi Pak Singgi, kita ini sekarang tuh membuatnya 1 UK, Pak. 1 unit kompetensi. Ya, kalau dalam 1 unit kompetensi itu misalkan ada 2 elemen, nanti Bapak membuatnya 2 elemen, begitu kan ya. Kalau dalam 1 unit kompetensi misalkan ada 6 elemen, berarti dibuat semuanya. Nah, kebetulan kalau yang Pak Roni ini ada 3 elemen, beliau dibuat, begitu kan, dibuat ketiga-tiganya, begitu kan itu. Nah, kemudian tadi untuk masalah KUK-nya berarti kita sesuaikan saja Pak. Misalkan di elemen 1 ada 3 KUK, berarti Bapak buat 3. Kalau ada 4, Bapak buat 4. Mungkin ada 7 Pak atau ada 9, itu dibuat semuanya ya Pak. ya kayak saya Ya, dua elemen kompetensi 7 KUK jadinya. ya. 7. Nah, berarti itu semuanya dibuat Pak begitu. Oke. Soalnya yang waktu di presentasi yang contohnya itu hanya menerangkan satu UK aja Pak, kalau nggak salah lihat ya. Satu apa Pak? Satu elemen, satu unjuk kerja Pak. Ya, itu kan itu contoh Pak, dicontohkan.
Jadi kalau dicontohkan semuanya, mungkin nanti waktunya nggak cukup, Pak. Oke, siap. Iya, jadi Siap, hanya siap. contoh berarti kan ketika misalkan kita sudah paham mengerjakan satu KUK ya, satu kriteria unjuk kerja, berarti sama dengan paham mengerjakan semuanya. Nah, intinya begitu. Nah, Siap, jadi Pak, siap. ya paling tidak hari ini misalkan kita pahami satu KUK dulu nggak masalah nih, nanti kita bisa paham semuanya begitu kan? Ya, Ya. ini kebetulan kalau Pak Aroni sudah semuanya ya Pak, sudah 3 elemen tuh, keren sekali ya. 3 elemen Oh, sudah. banyak banget. Iya, sudah selesai nih Pak Ron itu. Iya, oke. Nah, Tapi kemudian masih banyak yang ini kurang sih, Pak. ya, ini sama-sama Pak. Oke, kita sekarang metode sudah. Nah, kemudian kita ke media ya Pak. Nah, ini Ya. media. Jadi kalau memang misalkan metodenya presentasi, berarti medianya menggunakan slide presentasi. Nah, kalau misalkan metodenya nanti praktik, medianya pakai apa Pak? Mungkin ya, ada gitu. Alat peraga pasti. Ya, ada ya. Di sini sudah hadir. Kayak ada pendatang baru nih. Bu Wenda, Ibu langsung join ke ini ya, ke breakout room eh, atas nama Paleri. Gimana caranya? Oke, bisa ya. Bu Wena mau ke sini kayaknya, Pak. Yes, oke, udah kayaknya udah masuk. Nah, sama dengan ini juga ya media. Jadi media itu berarti kalau media mungkin menurut saya pada saat mengidentifikasi kita sudah tidak butuh slide lagi, Pak. Nah, paling alat peraga gitu kan. Jadi alat peraganya apa? Mungkin kita butuh cek ya, Pak. Apa? Atau biliet giro gitu kan. Bisa gitu kan. Ya, Atau menggunakan apa, Pak? Biasanya. kalau untuk syarat formal ya pasti ya mesti cek dan bilet contoh cek dan bilet gironya aja yang Ah, kita itu pakai. betul, Pak. Tapi itu eh, sebenarnya sih Pak, kalau kan ini kan mengidentifikasi Mm-mm. kenapa saya masih taruh slide presentation karena itu kalau kita kasih guidance kan kita kasih contoh terus kita juga kasih di slide supaya besar gitu loh Pak. Jadi Mm. kayak misalnya contoh eh, apa namanya contoh ceknya gitu kan. Kalau kita taruh di PowerPoint di kelas gitu atau dikasih di apa namanya kayak Zoom meeting ini kan kita taruh jadi kelihatan besar gitu. Kalau ceknya kan ya Bapak tahu sendiri kan ceknya kan Iya, kecil betul. Pak ya. Iya, iya betul. Nah, Makanya saya kenapa taruhnya masih pakai slide presentation itu karena eh, kalau kita kasih contoh itu jauh lebih eye catching lah ya, jauh lebih kelihatan kalau itu di dalam bentuk yang lebih besar. mhm. Nah, berarti memang kalau begitu, itu sebetulnya saya paham Pak mungkin. Jadi ibaratkan begini, jadi ceknya dipoto, nah jadi nanti si fotonya ditaruh atau disimpan di slide-nya ya Pak gitu kan. Iya, Nah, betul Pak. biar biar kelihatan gitu kan. Saya juga paham Pak maksudnya. Nah, mungkin biar biar maksudnya tidak apa namanya, ini biar Tidak lebih bias jelas ya. Pak. Antara kita di ya teori sama yang di praktek nggak masalah gitu kan. Nanti pada saat prakteknya misalkan kita pakai slide gitu kan medianya ya nggak apa-apa. Cuman mungkin nanti di sini disampaikan aja Pak. Misalkan adalah seolah-olah yang sebenarnya Pak. Kalau praktek itu kan berarti kita sebenarnya. Oh ya, Ya, biar ini mereka kan bisa megang juga jadinya ya ya. ini kan sudah masuknya ke ranahnya keterampilan. Ya. Cuma kalau misalkan baru teorinya Pak, begitu kan ya. Nah, berarti ya jadi cukup sama di slide presentasi itu. Ataupun sebetulnya bisa aja sih kita digitalnya aja gitu kan menggunakan gambar. Tapi nggak masalah sih di sininya ditulisnya ceknya aja gitu kan. Cek atau biliet gironya. Nah, kalau tadi pernah ditampilkan itu kan hanya masalah teknis. Kecuali memang untuk yang pertama ini yang ranah pengetahuan, jadi betul-betul slide presentasi begitu kan. Kalau yang ranah pengetahuan. Tapi kalau yang misalkan ranah keterampilan, nanti kalaupun ceknya mau disimpan di slide atau biliet gironya disimpan di slide, itu hanya alat bantu saja. Tapi yang sebenarnya mungkin juga harus ada. Nah, begitu Pak. Oh oke Ya. oke oke.
Nah, jadi alasannya itu supaya mungkin agak membedakan ya Pak. Jadi alat peraganya jelas gitu namanya. Nah, kalau Bapak sebetulnya kan udah ada nih ditulis di sini alat peraga gitu kan. Nah, Ya, ya cuman tahu gitu saya kan ya. Cuman lebih jelas lagi kalau alat peraganya dituliskan Pak, misalkan ceknya atau bilietnya gitu kan, biliet gironya. oh oke. Sampai sini aman ya Pak? Ya, Oke. Nah, ini kesininya bahannya tinggal disesuaikan saja. Nah, kalau memang misalkan untuk bahannya sama nih antara pengetahuan dengan keterampilan tidak perlu ditulis ulang, Pak. Mungkin ininya di blok disatuin ya Pak ke bawah. Nah, misalkan sama, oke. udah tulisnya sama aja satu dibikin itu. Ya. Jadi kenapa dibuat dua baris ini? Karena untuk apa namanya? Karena yang berbeda begitu kan. Kecuali misalkan nanti di KUK selanjutnya. Tapi kalau di sini saya nggak apa-apa sarankan dibuat satu aja biar misalkan tidak ditulis ulang. Cukup kan ini sama semua ya Pak kalau saya lihat tuh. Ya, ya, Iya. ya, sama, Ya, sama nanti memang. Bapak tinggal apa di blok begini ya di merge apa ya. Di merge ya, di merge nanti Pak. Enggak, nanti Oke. kan saya kirim revisi di Excel Pak, jadi saya pasti merge Pak. Oke, ya. Nah, Ya, kemudian ini udah oke lah, udah oke ya. Kemudian sama juga gitu kan. Nah, ini sumber ya Pak. Sumber ya belajarnya sumber. bisa instruktur, bisa ya pedoman atau modul gitu kan, dan lain sebagainya. Baik. Nah, nanti ke bawahnya mungkin Bapak metodenya sama seperti yang tadi ya Pak, untuk Ya, ya, ya. ke Saya bawahnya. akan lihat. Ya, nanti Tapi tinggal kalau, dilihat saja. nah, nah kalau misalnya ini saya minta advice ya Pak ya. Ya. Kalau kan ini kan kata-katanya agak-agak sama nih Pak ya kan ini kan apa guidance dari SKKNI ini SKKNI kan ya. ya ini kan em, kita kan sudah dikasih apa statement ya. Nah, Mhm. statementnya itu mirip gitu loh Pak. Jadi kayak ini kan syarat formal. Mhm. Nah, berarti saya ada kemungkinan bisa mengulang dong Pak untuk yang di bawah-bawahnya. Karena ini kan lebih ke arah konsepnya yang satu cek dan bilet giro yang masuk ke bank, yang kedua adalah cek dan bilet giro yang keluar dari bank. Jadi kalau kita sebagai bank penerima cek dari bank lain, cek yang dikeluarkan oleh bank lain kita terima. Mhm. Itu metode pertama ini. Nah, kalau Ya, metode kedua, kita sebagai bank yang mengeluarkan cek gitu loh, Pak. oke, ya. Nah, baik mungkin ya Pak ini dari saya gitu kan. Ini kalau di apa namanya dilihat ini kan ini sama ya Pak untuk syaratnya. Nah, Iya, berarti untuk pengetahuannya kalau menurut saya kalau yang ini syaratnya cukup di sini saja di KUK titik 1, nanti Bapak tidak perlu diulang di KUK titik 2 untuk syaratnya. Nah, mungkin yang perlu diulang adalah dari kata ininya saja Pak. Kita lihat kata kerja operasionalnya. Kalau di sini kan diperiksa. Kalau di sini eh, tar dulu ya, cek dan giliran masuk yang telah memenuhi syarat formal dibayarkan. Berarti di sini dibayarkan. kan membayarkan gitu kan ya. Ya, ya, Nah, ya. berarti di sini cukup misalkan cara membayarkan ininya. Tapi kalau Oh, untuk oke. persyaratannya tidak perlu karena di atas sudah Sudah dijelaskan. dibahas. Oh, Iya. oke, Pak. Nah, jadi kalau yang udah dibahas udah Pak, nggak perlu, udah aja langsung ini. Ah, kalau gitu saya cukup satu aja dong pengetahuannya boleh. Karena minimal kita ada satu indikator gitu kan. Ya, Ya, jangan sampai misalkan indikatornya tidak ada untuk pengetahuan. Yang penting ada satu aja lah gitu kan. Nah, udah satu juga udah cukup sebetulnya. Tapi kalau memang misalkan lebih banyak juga itu lebih baik. Nah, begitu. Karena mungkin yang lebih tahu kan Bapak ya ini. oh berarti saya sudah oke sih. Karena yang kedua ini mekanisme pembayaran yang saya taruh. Iya, Karena betul memang Pak. ya kalau kalau apa ini kan yang ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Saya ngerti. Iya, iya, Pak. Ya. Jadi Oke, saya nggak boleh terjebak dengan kata-kata yang sama ya, syarat formal ya. betul. Karena ininya udah Pak yang di atas. Nah, kalau di sini kan dibayarkan, berarti kan cara membayarkan atau di sini mekanisme pembayaran ya. Nah, Ya, karena cara membayarkan dan mekanisme pembayaran itu adalah sama, Pak, begitu kan ya. Maka saya ya. anggap ini udah oke. Nah, paling di sini di yang mampunya, Pak. Nah, Bapak mampu memproses pembayaran. Nah,
Di sini kalau dilihatnya kata-katanya di sini dibayarkan, diubah saja menjadi kata kerja aktifnya membayarkan, Pak. Misalkan jadi mampu membayarkan. Nah, cek dan bilet giro yang masuk telah memenuhi syarat formal kepada nasabah dan seterusnya, begitu kan? Paling begitu aja, Pak. Supaya apa namanya? Supaya nanti lebih jelas begitu kan untuk keterampilannya. Jadi kata kerja ini menggambarkan keterampilan sesungguhnya itu, Pak. Tapi bisa juga diganti dengan kata yang lain boleh, yang similar lah gitu, atau yang memiliki arti yang Oh, sama. tapi artinya harus mampu memproses pembayaran, Pak. Karena nggak boleh mampu membayar, Pak. Karena kan gini, logikanya ya, Ya, logikanya kalau kalau eh, peserta itu kan karyawan bank. iya betul. Mereka membayar bukan dari dia, tapi membayar dari rekening nasabah gitu loh, Pak. Oh gitu ya, iya Ya, iya. Iya. jadi Oke. makanya kenapa saya masih pakai mampu memproses pembayaran, karena kan biar logika mereka juga bukan dia bayar pakai kantong dia gitu. Betul. Oke. Selama ini Pak, selama apa namanya logikanya masuk, kan Bapak tadi ada alasan ya Pak. Oh Ya, ternyata itu, berarti ini oh, boleh Pak. Yang jelas ininya memprosesnya diawali oleh kata kerja Pak. Ini kan udah betul kan Pak? ya, Memproses ya. Iya. Jadi memproses pembayaran. Oke, baik ya Pak. Pak Roni udah aman lah kalau menurut saya. Mungkin nanti tinggal disesuaikan untuk yang lain. ya. Nanti saya ada beberapa yang saya rubah ya, kayak di metode itu ya, saya akan Yes. rubah Pak. Ada. Menurut saya Pak Roni sudah oke. Nah, kemudian kita Pak Singgi hadir Pak. Ya, Pak. Oke, saya coba Pak Singgi sudah ini Pak tadi, sudah upload. Sudah, Pak. Nah, kita lihat ya punya Pak Singgi. Oke. Nah, apa namanya kami tidak akan memeriksa lagi ininya karena dianggap sudah sesuai ya SKKNI-nya dan SKKNI yang satu ref satu, unit Pak. Yang ref satu. ya. Yang ref satu itu. Apa yang ini ya? Yang Iya. ref satu baik. Oke, ini sudah ini ya. Saya cek, lihat. Nah, ini sudah ada Pak ternyata. Tapi belum lengkap mungkin Pak atau sudah semuanya punya Pak Singgi. Saya udah semuanya, Pak. Sampai kan ada 2 elemen saya. Ya, Dua-duanya sudah. ini udah ada Cuma ya. belum tahu nih betul atau enggaknya. Nah, mungkin tadi Pak Roni, nah ini seperti Pak Singgi ya Pak. Jadi disimpan di sini Pak, elemen kompetensi 2 baru namanya di sini gitu kan. Oke, ini Ya, contohnya. ya Oke, ini kita yang dibuat Pak Singgi udah bagus nih Pak. iya. Isinya belum, Pak. Masih banyak yang salah. Ya, sama-sama ya Pak. Oke. Iya, mohon petunjuknya. Nah, kita lihat di sini ya. Saya mungkin langsung ke sini aja ya Pak, ke prinsip menggali pengguna jasa PMPJ ya. Diterapkan dalam melakukan transaksi transfer dana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku ya Pak. Iya, Pak. Ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, di sini kita cari kata kerja operasionalnya berarti diterapkan ya Pak. Iya, Pak, diterapkan. Nah, diterapkan. Nah, kalau diterapkan itu, nah ini menurut Pak Singgi, begitu kan ya? Nah, kalau di sini berarti Bapak itu apa namanya? Katakan di sini cara menjelaskan. Oke, saya lihat dari indikatornya gitu kan. Dapat menjelaskan prinsip mengenali ya, prinsip mengenali pengguna jasa diterapkan. Nah, ini ada 2 Pak. Terus, Oke. iya. Pengguna Pengguna jasa jasa dalam dalam melakukan. proses transaksi. Nah, mungkin kalau ini mungkin yang kata diterapkannya dihilangkan saja Pak. Menjelaskan prinsip mengenali pengguna jasa ya, dalam melakukan. Oke. Nah, ini ada kata-kata diterapkan. Nah, saya ini ya Pak. Saya coba apa namanya? Ya, rubah dulu warnanya. Nah, ini. Nah, diterapkan itu mungkin nanti bisa dihilangkan. Nah, atau nanti ini bisa yang diterapkannya ini kita membuat indikator yang kedua, Pak.
Jadi indikator yang keduanya apa? Nah, jadi pengetahuannya karena di sini adalah diterapkan, kita ubah menjadi kalimat aktif menerapkan, berarti cara menerapkan. Jadi cara menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Nah, kemudian di sini di materinya. Jadi kita langsung kata bendanya ya, dapat menjelaskan prinsip mengenali. Berarti ini adalah tidak lagi menjelaskan Pak, tapi langsung aja prinsip mengenali begitu kan. Oke. Nanti yang ini juga mungkin saran saya dihapus Pak, begitu ya. Oke, gitu. Nah, kemudian yang kedua bisa misalkan tadi Pak, kita ya di sini di apa? Sisipkan baris di atas, saya coba ya Pak. Nah, ini hanya contoh Pak ya. Oke, saya copy ke sini. Nah, dapat menjelaskan. Nah, di sini adalah cara menerapkan, gitu kan. Cara menerapkan prinsip. Nah, karena di sini cara menerapkan prinsip, maka di sini nanti kita tinggal copy ke sini, paste. Nah, ini yang paling mudah ya. Tapi nanti tentunya di pekerjaan mungkin ya yang lebih sesuai mungkin kan Bapak yang lebih tahu. Seperti tadi gitu kan. Oh, Pak Roni kenapa demikian? Kan beliau menjelaskan gitu. Oh, ternyata begini, asumsinya apa? Sampai dengan dibawa ke logikanya juga begitu kan. Oke. Ini sudah ada Ibu Bu Weni ya. Bu Weni. Halo, selamat sore Bu. Sore Pak. Nah, Ibu Weni gabung ke breakout-nya Pak Leri ya. Di sana cari di bawah ada breakout room, kemudian gabung dengan Pak Leri di sana. Oke. Atau gimana Bu? Perlu dibantu? Apa? Nah, coba di bawah ada breakout room ya. Pak Leri. Iya. Oke. Nah, kemudian di sini yang kedua itu cara menerapkan prinsip mengenali, misalkan ya, cara menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan seterusnya. Nah, kemudian di sini, nah dia mampu mengidentifikasi, Pak. Sementara di sini menerapkan. Kalau dalam tingkatan ya taksonomi, berarti kan menerapkan itu lebih tinggi ya daripada mengidentifikasi begitu kan. Kan kalau mengidentifikasi mungkin di ranahnya masuknya ke apa namanya ke C2 lah gitu kan ya. Tapi kalau mengidentifikasi bisa C2 bisa C1. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini saran saya Pak mungkin gitu kan ya. Lebih baik kita ngambil dari kata kerja operasionalnya adalah diterapkan menjadi menerapkan. Jadi di sini langsung saja mampu menerapkan. Nah, gitu. Apakah menurut Pak Singgih mengidentifikasi dengan menerapkan sama atau tidak, Pak? Mungkin saya pengen tahu alasannya mengidentifikasi. Nah, kalau tidak sama, nah ini sebaiknya menerapkan begitu kan. Ini kalau tidak sama, menerapkan prinsip. Nah, ini jadi jangan ada dua ya, berarti yang ini dihapus karena sudah di. Oke. Nah, kemudian keterampilannya tinggal copy dari sini, kita copy, kemudian kita paste di sini, kita tinggal menghilangkan kata mampunya saja, tinggal menerapkan. Oke. Ya baik. Dari sini gimana nih Pak Singgih? Mungkin ada yang dikomentari? Sudah cukup jelas kayaknya Pak. Cuma mungkin harus bisa membedakan menjelaskan prinsip, terus cara menerapkan dan mampu menerapkan. Oke, betul.
Nah, jadi ini ya Pak, paling nanti penulisannya aja ininya diawali huruf besar begitu kan? Ya. Siap. Nah, kemudian juga sama di awal huruf besar. Nah, ini kan kalau dilihat ini kan panjang-panjang ya. Boleh nggak misalkan kalau kita singkat gitu? Sebetulnya boleh saja begitu ya. Tadi seperti yang Pak Roni gitu kan, beliau kan Iya. disingkat begitu. Sebelumnya sih singkat-singkat, Pak. Kenapa? Sebelumnya sih singkat-singkat sampai dengan transaksi transfer dana aja. Iya, nggak masalah. Misalkan sampai dengan transaksi tanpa dana begitu kan, tidak masalah Iya. juga begitu kan Pak. Oh. Tapi kalau misalkan yang lebih lengkap, misalkan kita daripada mungkin kelamaan mikirnya ya Pak, biasa kan orang pengennya langsung ya Pak praktis, Ferry, udahlah bergabung. tinggal itu aja lah. Mungkin gitu. Siapa? Oke, baik. Oke. Mungkin dari sini Pak, Pak Singgi sudah aman Pak? Insya Allah aman sih Pak. Aman ya. Oke. Pak Roni ada yang mau ditambahkan Pak Roni dari kriteria unit kerja saya tahu Pak Roni yang lebih pengalaman ya. Enggak lah Pak, saya enggak ini sudah benar kok apa yang ditaruh. Ini gimana nih Pak Roni? Punya Pak Singgi gitu kan? Sudah. Kan mungkin itu Pak ya, ini kan agak berbeda ya, Ya. apa namanya, apa ya, day to day, apa ya, ekspertisnya berbeda ya, karena mungkin Betul. Pak Sigi kan bukan di bank ya, jadi kalau di kita kan cara Iya. mengenalinya dengan KYC ya Pak ya. Iya betul. Tapi apa yang ditulis sudah benar kok. Mm-mm. Jadi ya memang harus sesuai dengan prinsip dan prosedur yang sudah ada, itu aja. Oke. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Roni. Ya sudah. Pak Nanang, izin Pak Nanang. Oh silakan. Pak Nanang nanti bisa dibantu Bu Weni ya Pak, masuk ke grupnya Pak Nanang ya. Oh Bu Weni masuk ke saya. Nanti saya minta bantuan dulu ya. Oke, Nanti siap. nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, aman. Nah, kita selanjutnya dilihat sekarang ke metode ya. Metode. Nah, kemudian nah di sini ini metodenya adalah ceramah bergambar dan tanya jawab ya, Pak. Oke. Berarti ini kalau dua berarti ini ini saja apa namanya disatukan ya, kalau dua. Nah, kemudian untuk yang keterampilannya Pak, mungkin tadi sama dengan yang Pak Roni. Jadi misalkan pada saat apa namanya di sini ketika menerapkan prinsip itu kan dia berarti mempraktikkan ya Pak. Nah, Iya betul Pak. Ya, jadi bisa praktik. Nah, itu. Nah, cuman tadi ya untuk setiap metode itu paling tidak kita ada 2 metode Pak. Untuk setiap metode ini. Misalkan pada saat Pak Singgi menjelaskan prinsip penggunaan jasa dan seterusnya begitu kan ya. Jadi metodenya apa? Ini udah benar Pak, ada ceramah bergambar dan ada tanya jawab. Nah, begitu kan ya. Ceramah bergambar metode untuk siapa? Untuk kita pada saat menjelaskan kepada instruktur. Kemudian tanya jawab metode untuk siapa? Untuk peserta. Mungkin setelah kita menjelaskan, kita memberikan kesempatan untuk bertanya gitu kan ya. Jadi di sini ada tanya jawab. Ini minimal ada 2 ya. Ini sudah benar nih, ada ceramah bergambar dan tanya jawab. Nah, begitupun untuk yang keterampilannya. Misalkan ya, pada saat kita menerapkan prinsip ini, mungkin kita bisa mendemonstrasikan atau kita bisa role play dan lain sebagainya begitu kan. Biasanya kalau instruktur kan mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan itu seperti tadi ya. Tadi misalkan tadi pada saat di awal tuh. Jadi kan Pak Leri itu kan mencoba untuk bagaimana membuat ini matrik dari awal. Beliau kan mendemonstrasikan. Itu berarti Pak Leri itu tadi metodenya adalah demonstrasi. Nah, setelah demonstrasi beliau itu kan memberikan tugas ya kepada kita. Tugasnya apa? Membuat ini MPK, matrik pelatihan kerja. Nah, berarti Bapak Ibu praktek. Prakteknya apa? Membuat matrik. Nah,
Jadi kalau tadi melihat dari Pak Leri itu jadi ada dua. Yang pertama demonstrasi, nah kemudian yang keduanya adalah misalkan praktik. Praktik. Ya. Atau bisa juga dengan yang lain, misalkan ada role play atau lain sebagainya lah. Itu tinggal disesuaikan saja. Oke. Nah, kemudian kita lihat nah ini ada media ya, Pak. Media. Sebentar. Wah, ini saya kejauhan. Nah, media. Kalau ceramah bergambar itu memang sekarang tuh kita lebih ininya ke ya presentasi ya. Tapi memang kalau lihat di apa namanya di panduan itu yang PBK ya Permenaker Trans tadi nomor 8 ya tahun 2014 itu di sini memang metodenya ada ceramah bergambar, kemudian ada ceramah bergambar, tanya jawab ya, diskusi dan lain sebagainya begitu kan. Maka di sini kita sesuaikan saja. Ceramah bergambar berarti medianya pakai slide presentasi. Udah oke ya. Itu. Nah, kemudian ini udah sesuai nih kalau ini. Nah, bahannya spidol ya, tinggal disesuaikan saja ya Pak. Nah, begitu kan. Oke. Atau mungkin pada saat praktek itu mungkin ada bahan yang lain nggak nih di sini? Kalau kalau SKKNI mungkin bisa bahan untuk belajar ya Pak. Belajar Pak ya. Ya, tapi kalau untuk ini nanti pada saat prakteknya apakah masih perlu SKKNI atau tidak Pak? Kalau praktik. Kalau memang tidak butuh mungkin Tidak, sepertinya kurang Pak ya. Jadi 3 aja mungkin untuk PPT, whiteboard, dan spidol mungkin. ya. Oke, kalau misalkan bahannya sama nggak apa-apa dibikin satu ini Pak. Tapi kalau mau dibedain juga boleh gitu. Misalkan peralatannya sama dibikin satu ini ya, satu apa namanya satu baris ya gitu kan di merge gitu. Tadi seperti yang Pak Roni karena beliau bahannya sama. Udah aja daripada ditulis ulang kita bikin ini. Satu baris ke bawah ya. Iya, kalau sama. Tapi kalau beda dibedain aja Pak. Oke Pak. Ya baik ya. Menurut saya ini sudah oke lah, tinggal sedikit-sedikit aja nih apa namanya ya revisinya sedikit-sedikit aja gitu kan. Kalau yang lainnya udah nggak masalah ya gitu kan. Oke, ini ada Bu Weni nih. Oke. Baik, terima kasih ya. Kita sekarang tinggal nunggu Bu Weni. Oke, selamat sore Bu Weni. Sore, Pak. Oke. Saya lihat Bu Weni sudah ya? Ada yang saya revisi tadi, Pak, waktu jadi Bu Weni nomor berapa, Bu? 11, Pak. 11 ya ini ya. Oke. Berarti yang ini ya, Bu. Oke ya, kita lihat. Nah, Ibu Weni. Oke. Dulu disimpan. Gimana nih? Saya coba batal aja dulu ya, Bu. Oke. Ini kalau dilihat ya. Oh, Ibu, semuanya ada berapa elemen, Bu? Elemennya 2, Pak. Oke, 2 ya. Ibu baru bikin satu elemen ya, Bu? Mungkin. Satu ya, pilih satu elemen ya, Pak. Ya, nanti bisa ditambahkan. Nah, kemudian kita lihat ini judul unit karena ini sudah given otomatis Ibu langsung kopas ya, Bu? Iya. Oke. Nah, kemudian di sini alat bantu pendeteksi keaslian disiapkan sesuai prosedur, berarti disiapkan ya di sini. Nah, kemudian kalau dilihat di sini adalah cara menyiapkan alat bantu pendeteksi keaslian uang sesuai dengan berlaku ya.
dapat menjelaskan cara menyiapkan. Oke, mampu menyiapkan. Nah, kemudian ininya pada saat menyiapkan alat bantu itu apakah misalkan butuh sikap-sikap ini Bu, misalkan ada jujur gitu kan atau apa nih? Atau mungkin dari 6 ini hanya beberapa saja Bu, tidak perlu semuanya misalkan Oh menurut gitu. Ibu. Oh Iya, iya Pak. yang sesuai aja gitu kan. Ya. Oke. Nah, tetapi misalkan kan ini semua saya ngambilnya dari SKKNI-nya, misalkan di SKKNI-nya ada 6 atau ada Iya. 7. Ya, Iya. Iya ya, betul Pak. tapi itu kan untuk satu unit ya Bu, gitu kan ya. Tapi Untuk mungkin ada keseluruhan. di KUK yang lain misalkan. Iya. Oke, mungkin saya dari sini. Kalau ininya sudah oke Bu, kalau cara penulisannya. Mungkin kalau implementasinya bisa aja Ibu nanti nambahin juga misalkan kalau belum ada ya Bu, kalau misalkan di sini alat bantu keaslian uang gitu kan ya. Nanti Ibu bisa juga menjelaskan alat bantunya Bu, misalkan dapat menjelaskan jenis-jenis alat bantu. Oh, berarti kalau Oh. gitu ada juga misalkan jenis-jenis alat bantu kalau ada gitu. Atau mungkin alat bantunya apa gitu kan ya. Misalkan pengertian alat bantu yang pertama, yang kedua jenis-jenis alat bantu, yang ketiga cara menyiapkan alat bantu begitu kan. Ya, misalkan itu ya Bu. Kalau mau ditambahin, tapi kalau misalkan cukup saya begini aja nggak apa-apa. Yang penting minimal ada satu ya. Jadi setiap apa namanya, setiap KUK itu ada satu indikator untuk ranah keterampilan, satu indikator untuk ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Jadi ada satu-satu. Nah, jadi diawali oleh kata dapat, dapatnya ada satu, mampunya satu, ya harusnya sama gitu kan satu. Nah, minimal itu ya, minimalnya. Oke. Nah, kemudian mungkin terkait dengan metode ya, presentasi, tanya jawab. Nah, ini untuk pengetahuan, Bu. Di sini ada demonstrasi dan praktik ya. Nah, menurut saya demonstrasi dan praktik itu ini adalah untuk ranahnya adalah ranah keterampilan. Berarti yang sini yang apa namanya? Yang bawah. Gimana ini? Nah, jadi di sini menurut saya ini tidak perlu ya. Nah, kenapa? Karena memang misalkan, tapi kalau misalkan Ibu hanya menjelaskan cara ya nanti Ibu mempraktekkan gitu kan, cara menyiapkan alatnya Ibu praktekkan, berarti namanya demonstrasi. Jadi masih boleh demon. Tapi prakteknya ada di bawah begitu kan ya? Gimana? Yes. Prakteknya ada di sini, ada di bawah. Jadi prakteknya misalkan di sini paling tidak gitu kan ada demonstrasi. Berarti kalau demonstrasi itu yang mempraktekkan adalah instrukturnya. Kemudian kalau praktik berarti dia adalah siswanya begitu. Siswanya. Iya. Nah, jadi paling tidak untuk setiap untuk setiap apa namanya ranah ya, baik pengetahuan atau keterampilan minimal ada 2 metode. Yang pertama metode untuk instrukturnya. Jadi ketika kita menyampaikan materi cara apa namanya menyiapkan alat bantu pendeteksi keaslian uang gitu kan, berarti kita menggunakan metodenya presentasi. Setelah presentasi gitu kan ya, nanti misalkan diberi kesempatan peserta untuk bertanya ya, tanya jawab. Atau kita juga langsung lakukan demonstrasinya bagaimana sih cara menyiapkan alat bantunya begitu kan. Nah, berarti kita lakukan demonstrasi. Berarti ini boleh ya demonstrasi ada di sini. Tapi demonstrasi yang atas masuknya ke ranah pengetahuan. Kenapa? Karena yang menjelaskannya ya baru juga instruktur gitu kan ya. Jadi siswanya tidak disuruh untuk praktek. Kalau yang bawah berarti ada praktek ya. Praktek itu adalah siswa yang melakukan praktek. Nah, di sini kan menyiapkan alat bantu. Nah, kemudian metode dan media juga harus apa namanya harus sesuai. Nah, kalau metodenya presentasi, medianya slide presentasi gitu kan, atau slide PowerPoint. Nah, kemudian demonstrasi mungkin kita tidak butuh slide lagi ya. Ya. Ya, kalau yang dibutuhkan justru alat peraganya begitu kan. Jadi alat peraganya apa nih? Alat bantu pendeteksi uang itu misalkan alatnya kalau ini ada namanya atau mungkin hanya alat bantu aja. Saya kurang paham.
Mungkin bisa dibantu nih Pak Roni, Pak. Atau mungkin di tempatnya Bu Weni mungkin beda gitu ya. Nah, kalau Jadi tidak ini mungkin alat seperti bantu pendeteksi. sinar ultraviolet gitu Pak ya, atau Iya. kaca pembesar. Ya, karena saya kurang paham, nanti Ibu disesuaikan saja gitu kan, alat bantu pendeteksi. Nah, namanya apa ya? Hanya itu, Saya nggak paham nih namanya. Nah, nanti boleh aja kalau memang misalkan kan ini terlalu panjang, biasanya kan orang kan ada namanya begitu kan ya. Misalkan kalau tukang cukur gitu kan, misalkan alat bantu untuk menggunting apa? Untuk memotong rambut kan, namanya adalah gunting gitu kan. Atau namanya adalah clipper gitu kan, beda-beda kan. Nah, ada namanya. Mungkin di Ibu juga ada namanya. Nah, di sini ada yang sudah senior nih, kita juga bisa nanya ya. Ada Pak Roni juga kan, beliau senior Bu, mungkin bisa nanya. Nah, tapi kalau Pak Roni kan di banknya ya Bu, mungkin kalau di Ibu kan apakah sama apa enggak gitu kan, saya kurang paham nih. Boleh diskusi Pak. harusnya sih sama sih Pak. Oh sama. Harusnya sama Pak. Oh Cuman gitu. kan ini rupiah. Kalau rupiah kan paling cuman di Terawang, terus dicek pakai sinar Sinar ultraviolet. ultraviolet. Iya, iya. Kecuali kalau US dollar itu kan ada alatnya sendiri. Tentunya Tapi sendiri. kalau rupiah enggak. Oke. Oke, berarti itu aman ya. Baik. Nah, untuk bahan disesuaikan ya, bahannya butuh apa begitu kan. Di sini karena ini lagi praktik ya. Kalau mungkin sama Bu, kalau sama ini disatukan saja ya Bu, nggak apa-apa nih. Sekarang Ibu sama nih, ada alat sama bahannya sama. Tapi kalau mungkin berbeda, dibedain nggak apa-apa. Tapi kalau sama udah disatuin. Begitupun sumber belajar misalkan. Ini sumber belajarnya sama. Jadi cukup kita di merger aja. Tapi kalau beda ya kita split seperti ini. Oke, baik ya. Baik, mungkin itu dari saya reply-nya. Kalau ke bawahnya kan hampir mirip ya, sama-sama begitu kan? Oke. Nah, atau mungkin dari Bu Weni ada yang ditanyakan Bu? Mungkin kita diskusikan sebelum kita tutup. Sementara sudah sih Pak. Oke. Ini udah aman ya. Jadi harapan saya Bapak Ibu ya, karena kami ya dari fasilitator ini kan bukan yang pertama, bukan orang perbankan. Jadi kita saling ini ya, saling apa namanya, ke peserta tuh saling support. Misalkan ini pengetahuannya kita ada yang perlu ditambahkan. Jadi nanti Bapak Ibu boleh nih untuk memberikan masukan. Misalkan Pak Roni ke Pak Singgih atau ke Bu Weni, ini dari saya punya ide ini gitu kan ya, berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Boleh, nggak apa-apa ya. Nah itu lebih bagus begitu kan. Ya, ya kecuali mungkin apa namanya, ini mungkin bidang saya. Saya kan hanya mencoba untuk membantu kami ini dari sisi metodologinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk konten-kontennya kami yakin bahwa Bapak Ibu lebih paham daripada kami. Misalkan kami hanya membantu bagaimana cara menuliskannya, begitu kan itu. Mungkin sesuai apa dengan kaidah metodologi seperti apa menuliskannya, di sini kami membantu Bapak Ibu. Tetapi yang lebih paham tentang konten-kontennya otomatis Bapak Ibu semuanya. Nah, itu. Oke, baik. Baik ya. Kita kayaknya sudah lewat nih Pak Roni nih. Dari 16.15. Mohon maaf nih. Oke, baik. Sampai saya cek grup sebelah dulu ya sebentar. Oke, baik. Baik, kalau gitu izin ya untuk mengambil gambar gitu kan. Saya hitung ke 1 2 3 ya sebentar. 1 2 3. Oke, sekali lagi ya, mohon maaf nih. Boleh ganti gaya nih. Oke, gayanya apa nih? Nah, saya oke, bebas ya. 1 2. Saya nggak kelihatan bahkan. Oke, kompeten 3. Yes.
Baik Bapak Ibu ya, terima kasih yang sudah hadir dan bergabung pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan nanti revisinya gitu kan, walaupun tidak selesai malam ini bisa juga besok begitu kan, atau mungkin setiap hari misalkan materinya saya revisi boleh tidak boleh ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik, mari kita tutup pertemuan sore hari ini dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan hari terakhir, dan juga mudah-mudahan segala aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa besok pagi ya pada pukul 8. Saya tutup dari sini Bapak Ibu. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam. Saya izin close ya Pak dari sini. Ya. Ya.